Halo semuanya, apakah kalian pernah mengalami stres? Tentunya semua orang pernah mengalami stres dong. Salah satunya pasti terjadi pada mahasiswa nih. Kalian tahu nggak sih apa itu stres? Stres merupakan peristiwa yang menekan sehingga seseorang dalam keadaan tidak berdaya dan menimbulkan dampak negatif. Stres bisa disebabkan oleh tuntutan fisik, lingkungan, dan situasi sosial yang tidak terkontrol. Menurut WHO, hampir lebih dari 350 juta penduduk dunia mengalami stres dan menduduki penyakit dengan peringkat keempat di dunia. Setiap orang pasti pernah mengalami perasaan tertekan atau mengalami ketegangan, tak terkecuali mahasiswa. Mahasiswa menjadi kelompok yang rentan terhadap stres, yang salah satunya berasal dari kehidupan akademik. Apa sih penyebab stres pada mahasiswa? Stres yang paling umum dialami oleh mahasiswa adalah stres akademik. Stres akademik diartikan sebagai tekanan mental yang berkaitan dengan frustasi pada kegagalan akademik. Ketakutan akan kegagalan tersebut bahkan kesadaran terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan. Aspek-aspek stres akademik terdiri dari tekanan belajar, beban tugas, kekhawatiran terhadap nilai, ekspektasi diri, dan keputusasaan. Selain masalah akademik, mahasiswa juga memiliki masalah dalam hal manajemen waktu belajar dan juga kurangnya dukungan dari keluarga. Nah, berikut ini merupakan dampak-dampak yang diakibatkan dari stres. Yang pertama, perubahan status gizi. Status gizi merupakan hasil dari suatu pengukuran yang dimana dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat seberapa besar keberhasilan pemenuhan nutrisi dan keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrisi. Perubahan status gizi dapat terjadi ketika seseorang mengalami stres. Seseorang yang mengalami stres lebih cenderung mengalami penurunan nafsu makan. Ketika seseorang mengalami stres, maka akan terjadi pelepasan hormon yang dapat mempengaruhi perilaku makan dan asupan zat gizi seseorang, sehingga mempengaruhi berat badan dan keadaan status gizi. Yang kedua, ada gejala gastrointestinal. Gejala gastrointestinal merupakan kumpulan dari beberapa gejala yang ada pada saluran pencernaan. Salah satu faktor penyebabnya adalah stres. Gejala yang biasanya dirasakan yaitu nyeri pada perut, gejala pada kerongkongan, gejala pada kekuatan esofagus, lambung, atau usus yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Yang ketiga, sindrom dispepsia fungsional. Sindrom dispepsia fungsional merupakan kumpulan dari beberapa gejala yang muncul dirasakan oleh seseorang. Gejala yang dirasakan yaitu perut terasa penuh setelah makan, cepat merasa kenyang, terdapat nyeri pada bagian ulu hati, atau merasa terbakar tanpa adanya penyebab, serta sering bersendawa. Dampak yang keempat adalah insomnia. Stres yang berkepanjangan dan tidak diatasi dengan baik dapat menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia. Yang kelima, obesitas. Ketika seseorang mengalami stres, maka akan terjadi perubahan pola makan seperti makan dalam porsi yang banyak dan terjadi peningkatan dari total konsumsi makan. Karena hal tersebut merupakan suatu respon tubuh terhadap gangguan emosional yang dialami. Yang keenam, penurunan prestasi belajar. Stres dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar pada mahasiswa. Karena pada saat mengalami stres, individu tidak akan fokus dalam belajar dan kurangnya motivasi. Nah, setelah kita tahu apa itu stres, penyebab dari stres, dan apa saja dampaknya, kita juga perlu tahu bagaimana sih kita sebagai mahasiswa mengatasi stres. Untuk mengatasi stres yang muncul dalam diri setiap individu, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mencari tahu penyebab munculnya stres. Selain itu, ada juga beberapa cara lainnya untuk mengatasi stres. Yang pertama, aware terhadap stres. Self-awareness atau kesadaran diri terhadap stres merupakan sebuah kesiapan seseorang terhadap peristiwa yang ada di lingkungan sekitar. Dalam meningkatkan kesadaran diri, dapat dilakukan dengan meditasi, journaling, melakukan evaluasi, dan melakukan kegiatan yang disukai. Yang kedua, melakukan time out, yaitu menyingkir sejenak dari stresor yang membuat kita down. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menenangkan diri, menetralkan emosi, dan mendengarkan musik ataupun juga dengan membaca. Yang ketiga, berolahraga. Buat jadwal rutin untuk berolahraga.
Aktivitas fisik seperti berlari, berenang, ataupun yoga tidak hanya membantu mengurangi stres, tetapi juga meningkatkan kesehatan fisik secara keseluruhan. Nomor 4, dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Ajak individu berbicara dengan santai dan terbuka tentang perasaan mereka, tanpa menghakimi. Mintalah pendapat dari orang-orang terpercaya seperti guru atau teman-teman mereka. Habiskan waktu berkualitas bersama. Ciptakan lingkungan yang hangat dan tunjukkan ketertarikan pada kehidupan sekitar. Yang kelima, melakukan bimbingan konseling. Jadwalkan pertemuan konseling secara rutin untuk memberikan saluran ekspresi dan refleksi atas tantangan akademis yang dihadapi. Terapkan saran atau strategi yang diberikan dalam sesi konseling ke dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi stres yang lebih efektif. Yang terakhir, menyelesaikan masalah. Ketika menghadapi stres, kita cenderung akan mengalami suatu masalah, sehingga kita perlu untuk menghadapi stres. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, lalu memecahkannya. Oke, thank you for watching. See you next video. Bye-bye.